Dasar hukumnya apa? Ayo, apa dasar hukumnya? Saya profesor hukum saya ini. Namanya siapa namanya? Oh, mutasor. Mutasor ya. Sekarang ayo Pak. Hah? Itu kamu tangkap. Saya ditangkap. Apa itu artinya itu? Saya profesor hukum ini saya. Kalau ini juga karangan. Walaupun Anda pekerja hukum, tapi Anda harus tahu artinya. Apa artinya coba? Itu apa sekarang nggak kelarang lo dampak besar yang mana? Boleh lo dapat itu. Kecuali lo gak dua putar kembali untuk isyarat lampu. Berarti lo dampak tidak ikut usaha lagi. Renungkan kalau Anda pendidikan. Ayo renungkan itu. Temanmu sudah gak berani di sini kalau tak datangi. Kamu sekarang ada sendiri. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, dan tolong video ini jangan di skip ya. Nanti ada voice note pembicaraan saya melalui WhatsApp dengan salah satu koordinator tim penasehat dari Gustom dan Kang Puja Kesuma yang kemarin sudah melakukan langkah hukum yaitu pra-peradilan. Namun sebelum kita sampai ke sana, coba kita simak VT berikut ini. Kami mengawal adanya pra-peradilan yang diajukan dari pihak yang sudah dilaporkan dari pihak kita, supaya proses peradilan tidak timpang tindih dan berat sebelah. Kita semua mengawal kasus ini, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ngapain gitu? Ngapain Muhibin? Mungkin itu disuruh Mbak Alawi untuk datang ke sidang pra-peradilan yang ditempuh oleh penasihat hukum dari Gustom dan Kang Puja Kesuma. Ngapain Mbak Alawi itu dan Muhibinnya ke situ? Ngapain gitu loh? Dul, ngapain Dul? Cok. Kenapa saya terpaksa ngomong seperti ini? Karena memang itu nggak cetoh itu para Muhibin dan mungkin suruhan Balawi itu ya, takbir, aduh, mau ngawal siapa? Muhibin itu mengawal siapa dalam sidang pra-peradilan itu mengawal siapa? Ini kita jelaskan coba ya, biar jelas cetoh melo-melo ya. Penasehat Gustom, penasihat hukum Gustom dan Kang Puja Kesuma itu kenapa melakukan langkah hukum yang melakukan pra-peradilan, maksudnya seperti itu? Karena penangkapan Gustom dan Kang Puja Kesuma ini ada indikasi tidak melalui prosedur hukum sesuai dengan KUHP. Yang pertama, tidak ada surat panggilan penyelidikan, kemudian tidak ada surat panggilan penyidikan, tiba-tiba dicomot, ditegrep gitu aja. Gustom oleh 6 orang yang menggunakan, tidak mengenakan pakaian seragam, tapi pakaian preman, datang ke rumah Gustom, ya, ada istrinya juga Gustom, malah dibikinin kopi, tapi tiba-tiba celing, Gustom nggak ada. Nah, ini yang ditempuh oleh penasehat hukum Gustom dan Kang Puja Sera untuk melakukan pra-peradilan. Nah, lawannya siapa? Lawannya bukan Mbak Alwi, tapi Polres Pasuruan dan Polda Jawa Timur. Artinya, penasehat hukum Gustom dan Kang Puja Kesuma itu sebagai pemohon, Polres Pasuruan dan Polda Jatim sebagai termohon gitu loh. Dan kedua belah pihak ini, penasihat hukum Gustom
kemudian Polres Polda Jatim ini masing-masing mempunyai saksi. Penasihat hukum Gus Tom juga ada saksinya, kurang lebih 2 orang. Saya lupa namanya, tapi yang pasti yang satu itu adalah istri dari beliau, Gus Tom, dan satu lagi juga termasuk ya satu tim lah. Kemudian dari Polres dan Polda itu juga ada saksinya. Saksinya adalah yang pertama dari perangkat desa di wilayah Winongan. Yang kedua menghadirkan juga saksi ahli, seorang rektor atau seorang guru besar dari salah satu perguruan tinggi di Surabaya, yang itu perguruan tinggi Bayangkara kalau nggak salah. Nah, nanti Anda bisa simak pembicaraan saya dengan koordinator penasihat hukum Gus Tom dan Kang Puja Kusuma. Jadi Mbak Alawi datang ke situ, mobilnya ke situ mau ngapain? Dul pekok goblok. Ini kan jelas kan menandakan bahwa ketika Mbak Lawi dihadapkan dengan sebuah kasus hukum, memang mereka SDM-nya lau, buta huruf gitu loh. Bukan buta huruf yang sebenarnya tidak bisa membaca dan tidak menulis, tapi tidak bisa menulis, tapi buta huruf karena tidak bisa membaca bahwa pra-peradilan itu bukan mengadili tersangka, tapi sebuah langkah hukum dari pihak yang menjadi di sini pihak Gus Tom ya, yang ditangkap secara serampangan ini untuk mengajukan banding gitu loh. Jadi nggak ada Balawi yang di goblok. Oke, untuk lebih lengkapnya bagaimana pembicaraan saya dengan koordinator tim penasihat hukum Gus Tom dan Kang Puja Kusuma setelah 4 hari melakukan pra-peradilan. Kita simak. Jenengan ikuti ya itu pra-peradilan ini. Saya mengikuti sejak awal. Wah, mantap. Nggih. Nah, niki di sidang yang sampai hari ini, sampai hari kemarin ya, itu sidang yang keempat nggih. Sidang yang keempat kemarin. Oh, sidang yang keempat nggih. Nah, terus dari materi sidang itu pihak Balawi itu juga menghadirkan lawyer atau penasihat hukum betul itu? Ini kan kita gugatan pra-peradilan ini yang kita gugatan SOP penangkapan. Oh, nggih. Tidak ada, belum ada kaitannya dengan Balawi. Oh, terus para Balawi yang di mana itu Muhibin kalau nggak salah ya? Muhibin itu yang ada di mana, di beberapa VT ya, entah di TikTok atau Facebook atau YouTube itu sambil teriak-teriak takbir itu sebetulnya salah alamat ya. Dikiranya sudah diponis ya gitu ya, sidang ponis atau mereka berpikir laporan kita itu terkait mereka gitu loh. Oh. Jadi dari itu datang berbondong-bondong membawa mukibinnya, tapi nggak banyak lah. Iya. Nggak sampai 30 orang. Iya ya, sebenarnya pra-peradilan itu sendiri kan bukan dua arah kan, tapi pemohon dengan konteks Gus Tom sama Gus Puja Kusuma ditangkap juga toh temanya nggih. Nggih. Pripun Mas Toto jenengan cobi ceritakan itu selama di sidang itu seperti apa prosesnya, terus bagaimana tanggapan hakim dan seterusnya. Monggo. Siap. Toto. Jadi untuk sidang hari pertama itu kan kita memasukkan bukti-bukti kedua belah pihak, pemohon dan termohon. Nah, pada akhir sidang hakim berkata lah, loh ini makam umum ya, itu. Nah, saya menganalogikan bahwa itu sudah 1 poin buat kita. Oh, siap. Artinya kan gitu toh. Artinya kan si Pak Alawi ini ngomongnya bahwa itu makam warga kayak tanah milik dan lain, tapi kan mereka nggak punya alasan.
Betul. Ya gitu, akhirnya sudah itu alhamdulillah kemarin setelah kita evaluasi dengan para pengacara, kita sudah dapat poin 1. Oke. Nah kemudian hari kedua itu pembacaan jawaban dan hari pertama penyerahan bukti-bukti, terus pemohon membacakan tuntutan. Hari kedua termohon pagi hari jam 9, sidang pertama itu membacakan jawaban. Termohon ini Balawi dari pihak Balawi ya termohonnya ya? Yang jadi termohon dalam hal ini adalah Polda dan Polres. Oh, Polda dan Polres. Oke. Monggo lanjut. Nah, hari kedua jam 9 pagi sidang pertama termohon Polres Polda itu membacakan jawaban. Oke. Dari tuntutan kita hari pertama kemarin. Dari pemohon ya. Langsung disambung di jam 3 sore sidangnya. Sampai sore. Kita membacakan replik dia. Nah hari kedua inilah para Pak Alawi itu datang dengan membawa mukibinnya. Padahal itu bukan sidang memponis atau menyidangkan Balawi, bukan ya? Pra-peradilan jenenge pra-peradilan. Akhirnya mereka malu sendiri ketika dijelaskan oleh polisi yang mengawal jalannya sidang. Siap. Oke, lanjut. Untuk menutupi malunya, mereka kan gak usah ditutupi, mereka gak punya malu ya. Rai gedek ya. Nah, mereka sedikit orasi kemarin di pengadilan. Siap. Oh. Itu jadi orasinya itu karena orasi salah alamat supaya tidak ada mereka orasi seolah-olah iki lu pendekar. Padahal pemohon dari pihak lawyer atau penasihat hukum Gustom termohonnya Polres Polda ya, nggak ada kaitannya dengan Balawi ya? Nggak ada kaitannya. Mereka nggak tahu salah dengar, salah atau apa makan isu ya, tiba-tiba aja mereka datang. Jadi emang aslinya nggih bodoh pekok wau wis pokoke. Seru sih. Gimana lanjut nggih. Nah, akhirnya mereka kan sempat orasi, terus dikirim keluar sama polisi untuk membubarkan diri. Oh, siap. Nah, sejak awal di kita, kita nggak pernah mengeluarkan massa dalam jumlah yang banyak. Siap. Paling enggak cuma 2, maksimal 4 itu ada. Itu pun preman nggak kelihatan lah. Nah, sidang hari ketiga itu ini saling mempertahankan bukti-bukti. Nah, jadi banyak sekali ditemukan bahwa kalau menurut saya pribadi, yang walaupun tidak masuk dalam ruang sidang, bukti-bukti yang disodorkan termohon dalam hal ini kepolisian, itu semua ada 43 item. 43 item itu yang semuanya rekayasa. Oh, begitu ya. Karena dari 43 itu yang mungkin bisa jadikan atau 1-2 yang penting nopo niku Mas Toto. Bukti mereka ini. Jadi waktu penangkapan, kita pakai istilah penangkapan aja ya. Karena pakai istilah pengamanan sudah nggak berlaku itu. Karena udah jelas ditangkap kan sekarang posisinya kan. Nah, pada saat penangkapan di fakta persidangan, polisi itu mengatakan bahwa sudah memberitahu aparat desa, sudah menunjukkan surat-surat kepada istrinya Gustom. Ya, sesuai SOP lah. Nah, ternyata itu tidak ada. Oh, tidak pemberitahuan ya? Tidak ada.
surat-surat harusnya kan SOP-nya polisi bersurat dulu, mengabari bahwa polisi akan datang, mengambil banyak kan gitu toh, nggak ada semua. Wah, kacau. Tapi di persidangan surat itu muncul. Ada surat penangkapan, ada surat pemberitahuan. Pokoknya surat-surat yang dibutuhkan untuk SOP penangkapan itu muncul semua. Dikompliti dengan polisi ya? Iya, dikompliti dalam waktu 1 hari kerja. Istilahnya gitu. Ya, betul. Mulai dari surat pemberitahuan tertanggal Oktober 2025, surat penangkapan 2 Oktober 2025, sampai sprindik juga tanggal 2, sprintlik juga tanggal 2, semuanya tanggal 2. Wih, luar biasa ya. 43 item itu 90% tanggal 2. Ada beberapa sih yang tanggal 3, tapi nggak terlalu signifikan yang tanggal 3 gitu loh. Makanya saya bilang, wah ini rekayasa ini. Karena penangkapan tindak pidana atau yang sudah melakukan pidana kelas berat aja nggak mungkin suratnya 1 hari semuanya runtut dalam 1 hari gitu. Tidak mungkin sefrontal itu. 1 hari gitu. Berarti tanggal 2 semua gitu, Mas Oto itu tanggalnya. Iya. Gila. Nanti saya kirim dengan datanya. Gila. Nah, dengan itu maka saya mulai semalam sudah menganulir kalimat penangkapan. Siap. Kalau yang pertama kan pengamanan, sudah saya anulir dengan kata penangkapan. Mulai semalam istilah yang saya pakai itu penculikan. Wah, betul. Saya mau bicara gitu nih. Takut salah ini. Oke. Ini penculikan sudah. Penculikan artinya ya. Walaupun mereka itu aparat tapi tidak melakukan SOP dengan benar. Betul. Artinya kan mereka menculik. Iya dong. Bukan memanggil, menangkap, bukan mengamankan. Iya. Itu. Betul. Oh. Nah, itu. Iya. Nah, kemarin di sidang hari keempat, hal itu juga sudah dibantah sendiri oleh aparat desa yang dijadikan saksi oleh termohon. Jadi polisi menghadirkan saksi aparat desa dengan harapan si aparat desa itu mengiyakan. Jadi saksi, mengiyakan, menguatkan, mengiyakan yang dibangun oleh termohon. Polisi. Nah, tetapi ternyata aparat desa ini mengatakan, loh saya tidak menerima surat apapun. Mutar. Hakim bertanya, loh kok tahu jeneng apa Anda kalau ada polisi datang? Saya ditelepon. Asik nih. Oh jadi ditelepon saja itu ya? Oh, polisi. Jadi polisi itu yang jelas memang tanpa SOP, penyidikan, bahkan surat pemberitahuan, cuman telepon kepala desanya gitu, mau datang ke Gustom gitu. Nggak tahu kepala desa atau cari atau apa kemarin. Pasti aparat desa. Aparat desa nggih. Wah, seru. Nggih, terus pripun iki? Lanjutan. Nah, hari keempat kan menghadirkan saksi-saksi. Nggih. Kita menghadirkan 3 orang saksi kemarin. Saksi yang ada di lokasi, saksi protes penangkapan 2 orang. Oh, termasuk garwanipun Gustom nggih, ngapunten. Ada sekitar 6 orang. Oke. Tadi barusan saya buat kontennya tadi. Oke. Nah, jadi yang saksi apa itu peristiwa yang ada di lokasi, namanya Bapak Irfan, Muhammad Irfan. Ya. Dia dimintai keterangan pertama kali. Yang pertama, dia sudah mengatakan apa adanya bahwa peristiwa di Selambi itu tidak seperti yang istilahnya di framing. Di framingnya itulah. Ya oleh apalagi oleh Balawi ya. Nah, alhamdulillah si hakim ini objektif banget sampai hari ini. Oh, alhamdulillah ya. Nah, jadi untuk yang saksi kedua istrinya itu tidak dianggap jadi saksi.
Oh, lah gitu. Tidak bisa dianggap jadi saksi. Oh, begitu ya. Kenapa itu? Tapi tetap karena ada hubungan apa? Oh iya ya. Suami istri ya. Yang tidak bisa jadi saksi itu kan ada hubungan saudara, istri atau suami kan gitu. Oh, tidak objektif ya gitu istilahnya ya. Ya, tapi okay. tetap dimintai keterangan dalam persidangan. Nah, jadi istrinya Gustom sendiri malah tidak mengetahui ada rombongan yang datang mau mengambil suaminya. Ada sekitar 6 orang ke rumah. Dan saya tidak ikut menimbrung di ruang tamu itu, saya nggak ikut. Saya nggak tahu itu siapa. Saya kira juga apa itu temani suami saya. Biasa kan banyak teman yang ke rumah. Saya kira ya teman-temannya suami saya. Terus saya disuruh buatkan kopi, jadi saya buatkan kopi. Tapi di tengah, nggak sampai ke ruang tamu, nggak. Saya panggil, ya, ini kopi ini, sudah. Saya kembali lagi ke belakang. Saya tidak tahu menau itu polisi atau siapa, saya nggak tahu menau. Karena tidak berpakaian seragam. Iya, nggak berpakaian seragam polisi, saya jadi nggak tahu. Gustom sendiri tidak cerita perihal apa itu pembongkaran juga, itu juga nggak cerita ke saya. Terus kok tiba-tiba ada penjemputan ini. Itu pas kejadian hari itu tidak ada maksudnya itu gunakan kekerasan atau perusahaan oh, nggak ada. memang dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Tidak ada surat pemberitahuan. Tidak, saya tidak menerima surat pemberitahuan apapun. Baik secara surat ataupun lisan. Lisan nggak ada. Jadi setelah penangkapan pun nggak ada konfirmasi juga, nggak ada telepon, nggak ada aparat yang ke rumah juga nggak ada. Dari perangkat desa nggak ada. Oke ya siap. Oke. Bagi sampai diperlihatkan surat-surat orang tahu aja enggak. Iya. Gitu loh. Nah, terus yang saksi ketiga ini mungkin kemarin ada sedikit miss, sehingga dia tidak bisa bersaksi. Padahal saksi ketiga ini rencananya kita menceritakan bagaimana peristiwa persekusi di rumahnya Gustom. Gitu. Memang ada. Ada. Jadi sebelum polisi datang, ini Pak Mukib ini sudah riwariwi. Oh, sudah mobilisasi di sekitar rumah Gustom ya? Oh. Sudah melakukan cywar. Iya. Nah, si Zakaria inilah yang seharusnya jadi saksi ketiga ini yang akhirnya dia berinisiatif untuk katakan melindungi lah. Justru dialah yang dipersekusi secara verbal, bukan fisik ya. Iya. Secara verbal. Nah, ini sayangnya kemarin nggak bisa bersaksi. Lah kenapa Gus? Kenapa Mas Toto nggak mau bersaksi? Nggak bisa atau nggak mau gitu? Saya nggak tahu prosesnya. Cuman ketika kemarin saya ketemu Zakaria di luar ruang sidang, saya nanya loh, jadwal sampean kapan? Ya. Aku kali bersaksi ya Mas, gitu. Bukan masalah diskriminasi, bukan. Cuma ada kesalahan teknis saja yang dilakukan oleh para pengacara. Ada miss. Oh ada. Oh intinya ada miss internal gitu ya. Sehingga Mas Zakaria tidak bisa dimasukkan dalam kesaksian. Tapi nggak apa-apa. Iya. Itu sudah dari saksi pertama dan saksi kedua istrinya Gustom itu sudah cukup lah buat kita. Ya 2 alat bukti lah istilahnya itu ya. Jadi pihak termohon kan menghadirkan aparat desa yang kemudian balik arah. Pusing mereka. Tujuannya belani polisi bul malah meledo. Malah membuka topengnya polisi. Wah itu polisi kisinan itu. Wah. Nah, yang lebih seru ini saksi ahli yang dihadirkan oleh termohon. Ya pribun nih. Seru. Pribun. Saksi ahli ini adalah guru besar
Ubara, Universitas Bayangkara. Oh, dari akademisi nggih? Saksi Dari akademisi. Oh, oke. Dengan nanti kalau sudah ada sedikit waktu nganggur dengan browsing guru besar yang marah-marah ketika ditilang oleh polisi. Oh. Ini yang dijadikan saksi ahli oleh termohon. Oh, yang viral itu ya? Pernah ingat kan? Iya, pernah ingat kan? Oh iya, pernah. Sekilas saya melihat tapi nggak memperhatikan. Oh, itu dijadikan saksi ahli oleh kepolisian. Betul, karena dia guru besar di Universitas Bayangkara. Oh, begitu. Itu ceritanya. Boleh putar. Roda dua putar kembali ikuti syarat lampu. Kalau roda dua yang putar ikuti syarat lampu. Dasar hukumnya apa sekarang? Roda dua. Iya. Yang mana yang tidak boleh roda 4 putar? Dasar hukumnya apa? Ayo, apa dasar hukumnya? Saya Profesor Hukum saya ini. Namanya siapa namanya? Oh, Mutasor ya. Namanya sekarang ayo Pak. Hah? Itu kamu tangkap. Saya ditangkap. Apa itu artinya itu? Saya Profesor Hukum ini saya. Kalau ini juga karangan. Walaupun Anda pekerja hukum, tapi Anda harus tahu artinya. Apa artinya coba? Itu apa sekarang nggak kelarang roda 4 putar yang mana? Boleh roda 4 itu. Kecuali roda 2 putar kembali untuk syarat lampu. Berarti roda 4 tidak ikut syarat ini. Renungkan kalau Anda pendidikan. Ayo renungkan itu. Temanmu sudah nggak berani di sini kalau tak datangi. Kamu sekarang ada sendiri. Ibaratnya ini yang lucu itu kan di proses persaksiannya. Ya di awal karena dia itu adalah saksi termohon, otomatis kan dia membela. Betul. Membela termohon. Ya. Cuman pada akhirnya saya kurang begitu mengikuti. Pada akhirnya dia juga bilang ketika ditekan oleh pengacara kita, ya kalau penangkapan itu tanpa adanya surat-surat ya berarti penangkapan itu tidak sah. ini guru besar loh, guru besar ini. Berarti saksi lurah sendiri udah balelo, ini saksi ahli. Jangan bilang lurah lah, aparat desa. Iya, perangkat desa udah balelo, ini saksi ahli yang katanya profesor meledo juga. Tidak istiqomah dengan pendiriannya. Tidak istiqomah. Tidak siratul mustaqim gitu nggih. Nah, pertanyaan berikutnya dari tim pengacara. Siap. Kalau ternyata nanti di persidangan ini gugatan kita diterima, apakah custom itu langsung otomatis bebas? Ya. Nah, ini si profesor ini butuh waktu. Profesor belum profesor, guru besar lah. Guru dokter guru besar ini butuh waktu untuk menjawab. Oh. Sampai pertanyaan itu diulang 3 kali baru menjawab dengan suara yang lirik rendah gitu. Oh, gitu. Pertanyaannya kalau memang gugatan kita diterima, apakah custom bisa langsung dibebaskan? Itu terakhir dia ngomong bisa, itu mungkin bisa cuma didengar oleh nyamuk lah. Jadi, dia yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh termohon yaitu Polres dan Polda itu yang seorang dokter tadi, begitu ditanya guru besar ditanya oleh tim lawyer dari pemohon kayak lemes gitu ya. Iya, itu kayak lemes, langsung melemaskan diri. Oh, bisa ya, asmi karena gerudul gitu kali ya. Nek Jawane mungkin iso ning asu gitu. Ya mungkin kalau saya di dalam ruangan sidang pasti ketawa ya. Nah,
pertanyaan terakhir siap. dari teman-teman pengacara kemarin itu. Siap. Nah, kalau memang Gustom ini dibebaskan, apakah Gustom ini wajib diberi kompensasi atau ganti rugi? Itu pun juga ngomongnya butuh waktu juga. Oh gitu. Padahal cuma ngomong iya gitu aja, butuh waktu ya. Dadak lirik dulu gitu, main mata dulu dengan termohon kali gitu. Artinya kan dia dalam situasi yang sangat ambigu kemarin. Iya. Mau ngomong secara akademisi, gimana? Undang mengatakan memang salah. Betul ya. Tapi melihat polisi-polisi melakukan kesalahan itu juga seinstitusi dengan dia. Kasihan juga gitu. Berarti seperti kalau itu kayak mereka memparodikan diri mereka sendiri nggih, Mas Oto? Iya, betul. Jadi sidang itu kemarin parodi aja. Yang memparodikan dia sendiri ya, bukan orang lain malah dia. Wah,